Prinsip 50-25-25 dari buku Say It Well. Yang nulis adalah speechwriter-nya Barack Obama. Dia bareng sama Barack udah sekitar, selama 8 tahun dia menjabat sebagai presiden. Dan dialah yang mendatangkan speech-speech yang ikonik. Bhinneka Tunggal Ika. This is the foundation of Indonesia's example to the world. Here have been the Pope, Her Majesty the Queen, and Nelson Mandela, which is either a very high bar or the beginning of a very funny joke. Gue akan refresh sedikit prinsip 50-25-25 ini. Kalau lu punya waktu 1 bulan buat menyiapkan sebuah presentasi, 50%-nya, atau berarti 2 minggu, pakailah buat mikirin, research, sama merapikan isi pikiran lu. 25%-nya pakai buat nulis, bener-bener ditulis kata per kata mau ngapain. 25% terakhirnya pakai buat mengedit speech-nya dan melatih diomongkan, dipanggungkan. Lalu diedit-edit. Ngerti ya? 50-25-25. Nah, di persiapan, di yang pertama tadi kita udah kasih checklist-nya. Sekarang gue pengen masuk ke bagian yang paling pertama, waktu kita menulis. Gue cuma akan ngomongin soal opening. Kenapa? Karena opening itu either you make it or you lose it. Ketika orang dari detik pertama sudah ke-capture sama atensi kita, dia melihat, dia memantau, dan dia bilang, wow, menarik ini. Dia akan lebih besar kemungkinan bertahan sampai akhir. Tapi kalau dari awal dia sudah merasa, ini mau ngapa sih? Kok nggak relate? Kok nggak nyambung? Kok nggak kena? Kita harus berkali-kali di tengah-tengah mencoba untuk menarik dia kembali. Ngerti ya teman-teman ya? Sekarang di layar gue akan tampilin 2 opening yang gue pakai. Ini kalimat pertama yang muncul dari mulut gue ya. Di TEDx dan di Bukatoks. Catat, lalu analisa. Baru kita lanjut. Gimana? Nangkep? Ketemu polanya? Gue yakin ada yang dapet sih. Tapi kalau enggak apa-apa. Namanya juga belajar. Nah, inilah 11 cara untuk memulai sebuah presentasi, sebuah speech, apapun itu yang sifatnya panggung. Yang tadi gue coba lakukan itu namanya killer opening line. Maksudnya apa? Gue nggak pakai babi bu halo-halo, nggak perkenalan nama, nggak apa. Langsung pakai sebuah statement. Kita analisa ya, yang versi TEDx. This is a story about how I pursued my passion, only to find that it is not a complete picture, it is indeed an incomplete roadmap. Boom! Di kepala orang apa? Anjrit! Gue pikir passion jawabannya, ternyata enggak. Dia mau kasih tau gue nih kenapa enggak. Ya mungkin dari 100 orang nggak akan semuanya juga sih akan kena, tapi itu sebagian besar akan kena, gue yakin. Yang kedua, pernah ngebayangin nggak kalau saat ini teman-teman semua punya kesempatan untuk duduk ngopi dengan diri kalian sendiri waktu kalian muda, kira-kira kalian mau ngobrolin apa sih? Perhatikan kata pernah ngebayangin nggak? Ketika kata ngebayangin muncul, secara bawah sadar mereka mulai ikut, oh gue disuruh bayangin nih. Grab their attention tuh. Duduk, di kepala mereka duduk. Ngobrol, di kepala mereka ngobrol. Tapi belum ada orangnya nih. Ngopi, di kepala mereka ngopi nih. Sama siapa? Sama diri mereka sendiri waktu muda. Muncul langsung di kepalanya. Gue lagi duduk, ngobrol, ngopi sama diri gue sendiri. Jadi ini langsung gue set the konteks. Ini gue bukan guru. Gue adalah diri lu yang lagi ngomong ke diri lu sendiri. Yang lebih muda nih. Bayang ya. Nah, a killer opening line. Tapi seringkali kita nggak nemu killer opening line-nya. And that's okay. Makanya ada 10 cara lain. Mari kita bahas. Hal paling basic. Say hello. Hai, halo. Dan kalau bisa, hai dan halonya sesuai dengan konteksnya kalian. Kalau lagi di kampus, hai dan halo yang kampus lu apa? Kalau lu lagi di sebuah komunitas anak-anak basket, mungkin hai dan halonya apa? Jadi pakai hai dan halo yang khas di komunitas atau di konteksnya lo manggung. Yang kedua, kasih shout out ke audiens. Nah, makanya jangan lupa nonton yang part sebelumnya, mengenali audiens. Itulah kenapa kalau konser lagi di Jakarta, Halo Jakarta. Halo Jakarta. Halo semua Jakarta. langsung semua, weh! Why? Merasa terpanggil bro, merasa terwakili. Ah, lu mau manggil kita, lu tahu siapa kita. Walaupun dipanggilnya dengan kata Jakarta gitu. Sesederhana itu. Sate, bakso, enak ya. Jadi kasih shout out ke kota, kampus, lokasi di mana kalian ngomong. Apa kabar? PT PLN, kapan pemadaman berikutnya? Ya gitu misalnya.
Nah, itu yang ketiga, kalian bisa pakai humor. Tapi ya gue ngerti nggak semua orang bisa dengan humor, jadi berhati-hatilah dengan humor. Nah, gue akan tampilin satu segmen yang menurut gue bagus banget. Ini humor dari salah satu stand up komedi ketika dia ngomong di acara kantor. Saya seneng ikut lomba gitu yang bermanfaat lah. Saya nggak seneng yang nggak ada manfaatnya, kayak lomba masukin belut dalam botol. Manfaatnya apa coba? Buat kita nggak ada, buat belut nggak ada. Kalau emang konsepnya tetap harus kayak gitu ya nggak apa-apa, tapi subjek dan objeknya diganti biar lebih bermanfaat. Masukin belut dalam botol, ganti masukin koruptor dalam penjara. Dalam penjara baru kasih belut. Belut listrik ya. Kalau menurut gue sih ya kesimpulannya, humor itu mesti ada tujuannya. Apalagi kalau ngomong dalam konteks korporat ya. Jangan humor cuma buat ketawa, tapi akhirnya bikin orang tersinggung. Ya kalau di korporat nggak bisa dihingkari, pasti ada politik-politik yang bikin orang tersinggung lah. Tapi kalau kita berhumor dengan tujuan untuk abis itu ada pesan besarnya, menurut saya sangat fine banget. Dan bicara soal humor, kadang-kadang kita nggak perlu bikin jokes yang orang harus tertawa terbahak-bahak. Enggak, senyum kecil aja udah oke. Itu soal jokes. Kita masuk yang berikutnya. Kalau kalian nggak ngerasa mau opening dengan humor, menurut gue cara paling aman berikutnya adalah mengenalkan diri. Tapi perkenalan dirinya, ingat, jangan perkenalan diri yang membosankan. Perkenalan dirinya kalau bisa sesuaikanlah dengan tadi apa? Checklist yang kita udah buat kemarin. Ya, paling penting apa? Cari kesamaan sama audiens. Contoh nih, kalau gue lagi diajak ngomong untuk topiknya adalah tentang sales atau marketing, slide gue kayak gini. Gue mengenalkan diri sebagai seorang sales alat berat di masa lalu yang bisa jualan sampai jutaan dolar. Boom, terjadi kesamaan. Kalau gue lagi ngomongin topiknya adalah personal branding, ini slide gue. Gue mengenalkan diri sebagai orang yang sudah beberapa kali menciptakan personal branding yang berbeda. Dulu sebagai food photographer dan food blogger. Kemudian 2018, gue nggak tutup akunnya. Gue bikin yang benar-benar baru dari nol. Yang fokusnya adalah Ruby sebagai pengusaha, ngomongin self-development dan keuangan. Yang teman-teman sekarang nonton dan lihat di Instagram gue. Orang jadi relate sama topiknya, personal branding. Kalau gue diajak untuk ngomongin soal keuangan buat pasangan, ini slide pertama gue. Bahwa ada 400.000 perceraian yang terjadi di tahun 2025 dan seperempatnya perceraian itu terjadi karena, ya, masalah keuangan. Ngerti? Lalu jelasin, siapa Anda? Oh, saya adalah seorang certified financial planner. Makanya saya pengen ngomongin soal keuangan. Jadi cara kenalannya juga dibikin dengan konteks yang seru, yang asik. Ingat, persiapan di awal. This is a show. Makanya kita nulis buku juga, judulnya Showtime. Nah, teman-teman kalau pengen ngulik lebih banyak lagi detailnya, kita bahas di sini bareng sama partner gua, Ricky Setiawan dan Didi Mudita. Gimana caranya bikin itu menjadi sebuah showtime yang luar biasa. Nah, gue dalamin lagi. Mulailah dengan sebuah cerita. Ya, teman-teman, saya menyarankan lo semua nih sekarang ngambil waktu untuk menulis sebuah cerita tentang diri kalian sendiri yang nggak lebih dari 1 menit. Tapi dalam cerita itu sudah merangkum skill kalian, kejagoan kalian, apa yang unik dari diri kalian, yang menarik dari diri kalian, kalian masukkan juga konteks hari ini, before afternya mau ngapain. Itu cara perkenalannya. Misalnya, 1 menit saya, anggap gue ngomong di korporasi, gue ngomong ke anak-anak yang masuk ke manajemen trainee di Bank Indonesia tadi. Nama saya Ruby, saya pernah di posisi teman-teman 20 tahun yang lalu. Waktu itu saya berharap ada orang yang ngasih tahu saya 5 hal yang paling penting yang saya perlu tahu di usia 20. Tapi nggak ada yang ngasih tahu. Hari ini, saya berharap saya bisa bagiin ke teman-teman 5 hal itu. Saya sepanjang karir sudah pernah jadi karyawan sebagai sales alat berat, kemudian saya switch menjadi freelancer, kemudian saya switch menjadi pengusaha, kemudian saya menambah lagi penulis buku bestseller dan juga content creator. Nah, 20 tahun ini buat saya mengajarkan banyak pengalaman tentang karir yang saya pengen bagikan kepada teman-teman semua supaya karir kalian bisa lebih mulus lagi, lebih mentereng lagi, lebih keren lagi, dan lebih berdampak lagi, terutama buat Indonesia. 1 menit. Itu perkenalan yang saya baru ngemeng sekarang di depan kalian waktu lagi syuting. Itu datang karena jam terbang. Of course, masih belum sempurna, tapi ada versi draftnya, 1 kayak gitu. Yang nanti kalian bisa kembangkan lagi. Gue belum masukin jokes di situ, gue belum masukin fun fact gitu ya. Tapi bisa banget di-improve. Oke? Jadi mulailah dengan sebuah cerita, dan ceritanya udah kalian karang sebelumnya. Udah lu latih puluhan kali, sehingga setiap kali lu manggung, lu tinggal pakai, gue mau pakai cerita yang mana ya? Nah, gue kasih 1 contoh cerita lagi. Nggak apa-apa. Episode ini lebih deep,
it's okay, tapi kalian benar-benar bawa sesuatu yang bisa kalian langsung praktekin. Ada salah satu mentor gua yang gua berguru sama dia. Dalam perkenalan dia, selalu dia menyebut keluarganya. Ini istri saya, bisa kalian lihat, tinggi badan dia 173 cm, tinggi badan saya 165. Ya, di situ udah bahan untuk jokes tuh. Nah, itu cara dia. Lalu dia nunjukin anak-anaknya, saya punya 3 orang anak, gini gitu. Kenapa dia pakai itu? Biasanya kalau dalam konteks korporasi, teman-teman yang nonton, itu ya memang rata-rata mereka yang sudah punya keluarga juga. Dan itu memberikan konteks. Oh, waktu dia ngomongin mindfulness, itu konteksnya juga bukan hanya sebagai pekerja atau karyawan, tapi juga sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami. Nah, itu bagus. Bayang ya. Jadi, create your own. Oke, kita lanjut. Invoke scripture atau quotes. Jadi kalau ada ayat-ayat yang kalian rasa bagus banget, quotes yang kalian rasa bagus banget, pakai itu buat buka. Ini gue ngambil contoh dari buku ini. Di 2014, di Texas, Obama harus hadir di sebuah acara yang konteksnya tuh berduka. Dia pakai quotes. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. Dan nggak apa-apa. Right? Bahkan di tengah-tengah, Obamanya bisa nyanyi. Amazing grace, how sweet. Karena nyambung dengan konteksnya. Jadi nggak apa-apa banget pakai quotes kalau kalian bingung. Berikutnya, ketika kalian melakukan acknowledgement atau bisa dibilang bagian colek-colek VIP, coleklah dengan cara yang sederhana, singkat, dan nggak perlu terlalu bertele-tele. Cara yang paling bisa dibilang 10 dari 10 kali selalu berhasil adalah rayakan kemenangan mereka. Jadi sebelum manggung makanya, siapin dulu kenalin audiens. Makanya gue ingat di part 1 gue bilang, lo harus cari tahu siapa VIP-nya, dan bagian dari cari taunya adalah apa yang bisa kita celebrate, apa yang bisa kita rayakan dari si VIP ini. Terima kasih kepada Pak Susanto, kehadirannya saya appreciate banget, mau sama-sama belajar. Padahal saya belajar banyak banget juga loh dari Bapak. Terutama waktu Bapak ngomongin soal ini dan berhasil meyakinkan orang soal ini dan ini. Kita berikan tepuk tangan. Short and sweet. Rayakan. Sekaligus berterima kasih kita diundang. Yang berikutnya, masih dalam konteks merayakan ya. Kita bisa mengangkat apa yang dirayakan oleh audiensnya rame-rame. Misalnya, lu diundang di sebuah korporasi. Let's say bank lah. Bank ini baru dapat award sebagai bank terbaik versi apa-apa-apa. Mulai dengan itu. Selamat ya teman-teman yang baru dapat award se-Asia Tenggara. Luar biasa. Itu sebuah pencapaian yang menurut gua kalian harus tepuk diri kalian sendiri dan bilang, gua keren. Kita keren. Sama-sama kita keren. Dan hari ini gue akan bantu teman-teman supaya bisa lebih keren lagi dan kita menangkan award berikutnya. Yeah. Jadi itu opening baru gue ciptakan tuh opening barusan. Bisa juga seperti itu teman-teman. Ya, itu kalau di corporate, kalau di sekolah cari mereka apa bagusnya gitu ya. Kalau di sebuah komunitas cari cerita dari orang-orang yang kalian kenal di komunitas tersebut. Karena dia ke komunitas tersebut, dia pernah dapat apa, dia pernah berhasil apa, belajar apa yang baru dari situ, angkat cerita itu. Celebrate what they love. Oke? Berikutnya, bikin mereka kaget. Gue suka banget bagian yang bikin mereka kaget. Bikin kaget itu bisa macam-macam, bisa pakai statement. Ingat tadi yang gue bilang soal orang perceraian. Ini dipakai sama Obama juga waktu dia hadir di sebuah acara. Dia bilang kayak gini, more than third of American don't have enough savings to cover an emergency expense of $400. Boom! Bisa pakai statement yang mengagetkan. Yang terakhir adalah pakailah bahasa-bahasa mereka. Speak their language. Ya, makanya kadang-kadang kalau saya hadir di sebuah acara misalnya ngomongin soal keuangan syariah gitu ya. Walaupun saya ngomongin sisi keuangan yang lebih konvensional, sosok syariahnya nanti ada orang lain, tetap saya akan hadir dengan Assalamualaikum. Nah, itu berbicara dengan bahasanya mereka. Wagwan Jamaica. Hello London. Assalamualaikum. Halo, Vidaji. Maravilloso. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi teman-teman, itu adalah 11 opening yang bisa kalian pakai waktu kalian merangkai speech atau panggung kalian atau show kalian. Oke, ini baru ngomongin dari 50, 25, 25, baru di 25 yang kedua, which is menyiapkan tulisannya. Bahkan tulisannya baru disampai bagian opening. Sedikit curhat, kenapa gue bikin ini? Karena gue ngeri dengan yang namanya matinya kepakaran. Turunannya adalah banyak dokter di luar sana, ingat skillnya 100, tapi komunikasinya 50. Akhirnya nggak nyampe tuh ke audiens.
atau dipersepsikan sebagai orang yang kurang skillful. Sementara ada orang-orang yang komunikasinya 100, tapi skillnya 50, dipersepsikan sebagai expert banget. Nah, salah satu cara kita menanggulangi ini adalah supaya teman-teman di sini yang punya kejagoan, dokter cuma sebagai salah satu contoh, apapun itu, mulailah untuk berani belajar komunikasi kalian. Gue juga tahu gue masih banyak room for improvement sih. Gue juga belum 100, tapi gue yakin semakin awal gue praktek, semakin awal gue berlatih, maka semakin cepat juga gue bisa menanggulangi masalah matinya kepakaran ini. So, teman-teman, stay tune, dibacain. Gue udah bikinin playlist. Kalau lu baru pertama kali nyimak, ada 40 lebih video di sana yang banyak sekali orang terbantu karena video dibacain ini. Gue saranin lu untuk nonton itu di sana. Sekian dulu dari gue. Salam belajar, berkarya, dan berbagi. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya lu nggak ketinggalan dibacain berikutnya.